Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan saya di sini Ibu Atik Puji Rahayu. Saya di MA Al-Falah mengampu mata pelajaran kimia. Kemudian untuk di kegiatan masa ta'aruf siswa Madrasah MA Al-Falah Jatiawang tahun pelajaran 2020-2021, saya akan memberikan materi mengenai berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Nah, ini. Berpikir kritis itu merupakan keterampilan dalam berpikir secara sistematis, logis, dan objektif. Sistematis itu berarti secara berurutan. Dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir, tidak secara acak. Kemudian untuk logis ini berarti masuk akal. Kemudian objektif. Objektif itu berarti berdasarkan pengamatan atau kenyataan. Kemudian mengapa kita harus berpikir kritis? Jadi untuk di era sekarang, kemajuan teknologi itu berkembang begitu pesat. Otomatis kita itu akan sangat mudah mengakses berbagai informasi, baik itu melalui media sosial, media cetak, YouTube, kemudian dari jurnal internasional. Itu merupakan berkah bagi kita. Tapi bencananya adalah jika kita tidak bisa memfilter mana berita yang benar, kemudian mana berita yang salah, atau mana yang merupakan opini dan mana yang merupakan sebuah fakta. Kita harus bisa memfilter itu semua. Untuk berpikir kritis ada banyak manfaat. Di sini saya akan memaparkan 7 manfaat dari berpikir kritis. Yang pertama, tidak mudah ditipu. Jadi kalau kita berpikir kritis, maka kita tidak akan mudah ditipu oleh orang lain. Misalkan begini, kita punya HP, kemudian tiba-tiba di pagi hari ada yang SMS atau telepon yang mengatakan bahwa kita itu adalah salah satu pemenang dari undian berhadiah yang diselenggarakan oleh PTA. Kalau kita tidak berpikir kritis, mungkin kita akan langsung percaya. Kemudian kita akan langsung mengikuti perintah dari orang yang mengirimkan SMS tersebut. Mungkin dia meminta password atau dia meminta nomor rekening kita, begitu ya. Tapi kalau seandainya kita itu berpikir kritis, tentu ada banyak pertanyaan yang timbul. Dari mana orang tersebut tahu nomor HP kita? Kemudian apakah ini benar PTA itu membuat sebuah undian berhadiah? Kemudian kita juga merefleksi diri, apakah kita pernah mengirimkan data diri kita sebagai peserta dari undian tersebut. Kalau kita berpikir kritis, tentu kita akan lebih memproteksi diri kita, sehingga kita tidak akan mudah tertipu oleh orang tersebut. Kemudian untuk contoh manfaat yang kedua, meminimalkan salah persepsi. Contohnya, ada teman dekat kalian itu menyampaikan informasi kepada kalian bahwa berjemur di jam 12 siang itu dapat membunuh virus corona. Kalau kita tidak berpikir kritis, mungkin kita akan menelan informasi tersebut mentah-mentah. Kita akan langsung percaya. Tapi kalau kita berpikir kritis, tentu akan ada banyak pertanyaan yang timbul. Seperti ini. Berjemur jam 12 siang. Kalau jam 12 siang, itu kan secara logika sinar matahari itu intensitasnya sudah sangat tinggi. Sinar ultraviolet itu kan mengandung UVA dan UVB. Kalau di atas jam 10 pagi, itu sinar yang intensitasnya tinggi adalah sinar UVA. Sinar UVA ini akan memicu terjadinya kanker kulit. Otomatis kalau kita berjemur siang hari, dalam waktu yang lama, itu kita bisa terpapar oleh sinar UVA. Kemudian tujuan dari berjemur
mencari searching di internet, peneliti itu sekarang belum bisa memastikan karena mereka juga masih terus meneliti virus corona itu matinya di suhu berapa. Itu belum ada jurnal internasional yang mengupload hal seperti itu. Jadi ini masih dalam penelitian. Otomatis kita tidak boleh langsung percaya. Kita harus menghubungkan secara logika bahwa kita berjemur itu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita bisa tahan terhadap serangan dari bakteri atau virus gitu. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Ini karena orang yang berpikir kritis itu harus dituntut untuk memikirkan berbagai alternatif ya, bukan hanya mematok pada satu jawaban saja. Kemudian yang keempat, mudah memahami sudut pandang orang lain. Ini terjadi karena orang yang berpikir secara kritis, maka dia otomatis akan berpikir lebih fleksibel, jadi tidak kaku gitu. Yang kelima, menjadi rekan kerja yang baik. Ini bisa terjadi karena orang yang berpikir kritis otomatis sikapnya itu bisa lebih bijak gitu. Kemudian yang keenam, lebih mandiri, dan yang ketujuh, sering menemukan peluang baru. Itu adalah sederet manfaat dari berpikir kritis. Kemudian kalau kita merefleksi diri, apakah saya itu sudah punya sikap berpikir kritis atau belum? Nah, bagaimana cara untuk melatih agar kita bisa berpikir kritis? Di sini ada 5 cara agar kita itu bisa berpikir kritis. Yang pertama, selalu berpikir dengan kepala dingin. Jadi ketika berpikir menghadapi sesuatu, itu kita harus tenang. Jadi tidak boleh tergesa-gesa gitu. Kemudian yang kedua, tidak mendahulukan emosi dibandingkan dengan logika. Jadi ketika kita ikut dalam sebuah WA group, kemudian ada salah satu peserta grup yang mengirimkan berita, baik itu berita hoax atau berita yang berisi tentang propaganda, setelah selesai membaca, kita itu sebaiknya jangan langsung terpancing emosi, tapi gunakan logika kita. Apakah berita tersebut itu benar atau tidak? Jadi kita juga harus cross check begitu. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir tentang segala kemungkinan yang terjadi. Jadi cara untuk berpikir kritis itu kita harus memikirkan banyak kemungkinan, jangan hanya satu kemungkinan. Yang keempat, selalu siap dengan apa yang harus dihadapi serta menanggung resikonya. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan dengan berdasarkan data yang faktual serta bersifat fakta. Maksudnya, ketika kita mengambil keputusan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, harus sesuai dengan kebenaran yang ada gitu. Ya, sekian materi tentang berpikir kritis. Untuk materi ini ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya nanti akan dikirim via WA group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.